Apa hukumnya wanita kerja di luar rumah bantu ekonomi keluarga tapi dengan dandanan yang maksimal? Apakah perempuan boleh kerja di luar rumah? Semua mereka menjawab. Perempuan kerja di luar rumah boleh. Dalilnya, Nabi pergi melihat seorang perempuan memikul makanan onta. Seandainya tidak boleh, pasti Nabi mengatakan, hei perempuan, pulang ke rumah, nggak boleh kerja. Tapi Nabi malah membantu mengangkatkannya. Itulah hadis takriri, perempuan boleh bekerja. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Atiyah Sokor, mufti di Al-Azhar. Tanya dengan sahabat-sahabat saya alumni Al-Azhar. Orang Buntok, ada 2 orang dari Al-Azhar Kairo Mesir yang tepat di samping saya. Mereka ini alumni Al-Azhar, sahabat-sahabat saya, luar biasa. Mereka balik ke kampung halaman menyegarkan dakwah, dan di masjid ini ada pula jadwal beliau setiap hari Sabtu malam Ahad datang pengajian. Ulama dari Al-Azhar Kairo sudah datang, alumni Al-Azhar datang pengajian. Maka kata Syekh Atiyah Sokor, ibu-ibu boleh kerja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, tidak boleh berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Ibu kerjanya harus ramai-ramai, jangan berdua-duaan. Ustadz, dia udah seperti adik saya, dia udah macam kakak saya, dia udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. 2. Izin suami. Tapi suami yang memberikan izin itu memang tulus ikhlas karena Allah. Banyak juga sekarang suami memberikan izin karena tekanan yang luar biasa. Mas, izinkan aku kerja. Kalau enggak boleh. Saya khawatir nanti suami-suami yang banyak tertekan ini akan muncul namanya Komisi Perlindungan Suami. Saking banyaknya suami yang ditekan oleh istri. Yang ketiga, tidak boleh bersolek-solek jahiliyah. Bedak 3 inci, lipstick 2 inci, whiteboard, spidol. Wah, sampai di tempat pengajian, sampai di kantor, PLN pemadaman bergilir, kipas mati, AC mati, panas, rontok dempul. Kebetulan tadi pas masangnya di rumah mati lampu juga, salah pasang, sebelah kiri hijau, sebelah kanan biru. Sampai di kantor kawan senyum, kok pada ramah semua ya. Orang senyum ke kita, kita senyum ke orang. Rupanya yang disenyumkan orang kita. Ibu tidak perlu bersolek-solek terlalu tebal. Ini banyak orang pakai solek, muka putih, tangan hitam. Cahaya wajahmu karena sholat tahajud malam, cahaya matamu karena baca Quran, cahaya karena wudhu. Itulah yang membuat inner beauty, kecantikan dari dalam. Yang keempat, jangan bersuara-suara lemah gemulai, mendayu-dayu, mendesah-desah sehingga orang bernafsu syahwat mendengarnya. Ibu bersuara nanti kalau di kantor kerja biasa-biasa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Buntok. Dari mana? Buntang. Itulah yang membuat laki-laki error mendengar. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu yang sudah kerja membantu ekonomi suami, bersyukur dengan 4 syarat tadi insya Allah. Lupa Pak Ustadz? Mudah, tulis saja nanti di YouTube, www.youtube.com Abdul Somad Buntok, enter, dapat video hari ini. Yang ngupload siapa? Panitia. Ustaz, apa hukumnya seorang yang sedang menjalankan umroh, haji, tapi sibuk foto-foto selfie dan buat video vlog, terus menguploadnya ke sosmed? Dulu orang, waktu zaman saya dengan Ustadz Hatta dari Banjarmasin, petugas haji tahun 2002, dulu orang berdoa di depan Ka'bah itu tangannya gini. Sekarang banyak rusak ibadah kita. Tapi Ustadz ini kan kenang-kenangan Pak Ustadz, foto rame-rame,
Tulis di situ, semoga kita murah rezeki bisa haji dan umroh, amin. Cukup. Adapun sampai streaming, masuk ke Masjid Nabawi, pasang kamera, udah langsung streaming. Ya Allah. Aduh, ini doanya mau ditengok orang. Ambil foto sekali, buat di situ doa. Semoga kita orang kampung semuanya bisa haji dan umroh, amin. Cukup. Tapi semua mau di streaming kan. Ziarah ke makam Nabi, salatullah ya Rasulullah. Rusak amal kita. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku nanti di akhir zaman, asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Riya, mempertontonkan amal. Bapak yang berzikir, zikir aja, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan setelah 100 ada nih yang pakai tasbih kecil, 100, 200, 300, setelah 1000 dipoto, upload FB, alhamdulillah sudah 1000 pagi ini. Jangan, cukup antara kita dengan Allah. Kalau mau ngajak teman berzikir, buat hadis. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang enggak zikir seperti orang hidup dan orang mati. Mari berzikir. Bagus. Yang punya FB teruskan, yang punya Instagram teruskan. Tapi buatlah video vlog. Ustadz, kami suka buat vlog Pak Ustadz. Bagus. Tapi vlognya vlog dakwah. Hidupkan. Adik-adik yang punya tiang, harga tiang ini paling 100.000 yang murah. Nggak ada uang Pak Ustadz, 100.000 kasih ke fakir miskin. Ambil bambu, ikat HP-nya pakai karet, letakkan di tepi sungai, langsung vlog, hidupkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun berada, lautan yang luas ini adalah akhirat. Dunia ini hanya setetes saja. Masukkan tanganmu ke dalam laut, ambil ke atas. Yang setetes ini adalah dunia. Kalau kau dapat, jangan kau bangga karena hanya setetes. Kalau tidak dapat, jangan sedih karena yang tidak dapat pun hanya setetes. Inilah dunia saudaraku. Like and share, bermanfaat. Jadi kita ngajak, bukan kita menceritakan. Ini sekarang buat vlog, istrinya buat kopi pagi, pahit dia buat. Pahit betul kopinya. Nanti siang masak sambalnya pedas, pedas betul sambalnya. Istrinya meninggal, alhamdulillah sudah mati. Tolong minta jelaskan tentang talak, karena banyak di antara kami yang banyak kurang paham. Saya diminta jelaskan talak, yang di depan saya anak muda belum nikah. Talak itu dia manual, talak 1, talak 2, talak 3. Ini sekarang banyak laki-laki talaknya metik. Pulang ke rumah, pintu lama dibuka, talak 100. Ini talak metik ini. Jangan salah bro, kalau sampai kau talak istrimu 100, itu jatuhnya talak 3. Kalau talak 3 kau nggak bisa rujuk. Talak 1 bisa rujuk, tapi talak itu juga ada langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5 baru talak. 1, faizuhun, nasihati dia. Adinda, kenapa kamu nggak pakai jilbab? Pakai jilbab ya? Allah, baru ngaji streaming aja udah ceramah. Emang kamu siapa? Aku dulu memang nakal mas, aku setan, kok iblis? Malah ngelawan. Langkah 1 dia nggak dengar, naik langkah 2. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Adinda, aku udah ngaji dah. Tapi karena kau nggak mau dengar cakapku, kita pisah tempat tidur. Sebulan kita pisah tempat tidur. Memang itulah yang kutunggu. Lawan dia. Naik step 3. Step 1 nasihat. Step 2 pisah tempat tidur. Step 3 wadribuhun, tempeleng dia. Pas mau ditempeleng, difotonya, diuploadnya ke FB. Teganya. Tempeleng sekarang tidak bisa lagi karena masuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Gak bisa. Naik yang keempat,
fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil wali perempuan. Ibu punya wali 6 orang. Ayah, kakek, abang, adik, paman, abang ayah, adik ayah. 6 wali. Katanya wali 9 Pak Ustaz. Wali songo. Wali ibu 6. Abang, ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, paman. 6 orang kumpul dengan wali si laki-laki dengan keluarga, mediasi. Nasihat gagal. Pisah tempat tidur gagal. Tempeleng takut kena tangkap. Mediasi gagal. Barulah jatuh talak 1. Karena kau tidak juga peduli, maka aku jatuhkan talak 1. Kalau jatuh talak 1, iddahnya 3 bulan. Talak bukan berarti keluar rumah. Kalau bapak jatuhkan, kamu talak 1, dia nggak boleh keluar rumah. Sekedar pisah tempat tidur. Pas hujan, balik lagi. Balik itu namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustadz, I back to you. Aku kembali kepadamu. Itu sudah rujuk. Tapi ingat, talak 1 tidak bisa dicabut. Kalau jatuh lagi, talak 2. Ustaz, berapa lama iddahnya? 3 bulan. Dalam 3 bulan kalau mau rujuk, rujuk. Kalau sudah 3 bulan nggak rujuk gimana? Habis iddah, ingat, dia bisa diambil dipinang orang. Ustaz, sudah 3 bulan dia masih sendiri, saya masih sendiri. Boleh saya rujuk? Boleh. Cara rujuknya, akad seperti dulu lagi. Akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itulah namanya pengantin baru stok lama. Talak 1 bisa rujuk. Talak 2 sama seperti talak 1. Iddah 3 bulan bisa rujuk. Waktu masih iddah, kalau habis iddah boleh rujuk, akad ulang. Harus ada wali, harus ada mahar, harus ada ijab, harus ada qabul, harus ada mempelai laki-laki. Harus pakai wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kalau tidak pakai wali. Talak 3, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau sampai kau talak 3, maka tak bisa rujuk lagi. Carilah yang baru. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jelas? Bagaimana pendapat antum tentang clip on yang melekat pada baju saat seorang imam melaksanakan sholat, sedangkan clip on itu tersambung ke mesin amplimeter melalui kabel? Adakah hukum muttasil munfasil apabila tidak diketahui adakah najis atau tidaknya pada mesin tersebut? Ini tersambung. Nih, tersambung ke atas, mikrofon di atas. Di atas itu ada kencing kucing, kencing musang, bangkai tikus. Maka muttasil ke badan berarti najis. Apakah itu muttasil? Kalau muttasil berarti sholat membawa najis, maka sholatnya batal. Atau munfasil. Kalau munfasil berarti terpisah, maka sholatnya tidak batal. Suatu ulama mengatakan muttasil karena kabelnya tidak putus, nyambung. Ustadz, kami bingung lah ini muttasil munfasil, muttasil munfasil. Ambil jalan tengah, pakai apa? Wireless. Hebatnya Masjid Munawwarah. Wireless. Wire, kabel. Less, nggak ada. Wireless, nggak ada kabel. Nggak ada kan? Nggak ada kabel. Kabel panjang, nyambung. Lalu dipermasalahkan orang. Al-khuruju minal khilafi awla. Keluar dari khilaf lebih utama daripada kita dipermasalahkan orang. Wah, tadi nggak sah itu sholatnya. Saya berpegang pada pendapat itu tidak muttasil, itu munfasil. Tapi tidak bisa kita paksa orang lain. Nanti ada orang mempermasalahkan, kenapa kamu nggak sholat ke Masjid Munawwarah? Saya nggak sholat ke Masjid Munawwarah, itu imamnya membawa najis. Mana ada najis? Najisnya nyambung ke atas menara. Padahal sebetulnya dia aja malas ke masjid, mencari-cari hilah. Untuk menghilangkan hilah itu pakai kabel wireless. Berapalah harganya itu? Harga tak perlu gara-gara ini pula buat proposal ke bupati, nggak perlu lah. Cuman beli kabel wireless. Kalau minta sama Pak Bupati jangan yang kecil-kecil, yang besar-besar. Kami dari Mangkahui,
Murung Raya mendoakan Ustadz semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang bersendawa dalam keadaan sedang sholat? Allahu Akbar. Hebatnya Islam. Sama-sama air, keluar dari atas tidak najis, keluar dari bawah najis. Sama-sama angin, keluar dari atas tidak batal wudhu, keluar dari bawah batal. Tak batal. Keluar dari bawah batal. Jadi kalau ada orang sholat bersendawa tidak batal. Tapi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Di rumah makan tempat kita, kalau kita sedang makan, ada orang bersendawa, nggak masalah kan? Di Mesir jangan. Kalau sampai di rumah makan kita bersendawa, semuanya ngelihat. Karena mereka pantang bersendawa. Jadi lain padang, adat istiadat di Arab tidak boleh bersendawa ketika ada orang makan. Adapun dalam hukum sholat, apakah dia masuk yang membatalkan? Tidak membatalkan sholat, tapi bagusnya ditahan. Kalau tak tertahan juga lepas. Makanya jangan makan makanan yang menandung gas. Di antaranya durian. Kalau mau makan durian sebelum sholat, sudah setelah sholat. Kalau sebelum itu kau tahan. Keluar gas. Kawan di sebelah nggak tahan makan durian. Ditahan dari atas, dari bawah dia turun. Jadi masalah. Apa hukum jual beli batu pasir yang mengandung emas? Kadar emasnya pakai perkiraan. Sama seperti dulu zaman Nabi menjual korma yang masih ada di tandan. Itu tidak boleh kalau tidak ada mukhammin, orang yang punya prediksi dia tajam, dia punya pengalaman. Kalau kormanya masih di pohon, luasnya 1 hektar, maka pasti hasilnya sekian, harganya sekian. Itu boleh. Tapi kalau yang memprediksinya itu bukan orang yang berilmu, tidak punya pengalaman, haram. Karena nanti condongnya kepada gharar, ada judi di dalamnya. Begitu juga dengan jual tanah atau pasir, tapi di dalamnya mengandung emas. Lalu yang disuruh memprediksi Ustadz Somad. Ustadz, kira-kira kalau pasir ini 1 truk berapa harganya? Ada emasnya. Saya tengok-tengok. Wah, ini saya nggak ngerti. Nggak boleh. Tapi kalau orang yang berilmu, kalau pasirnya jenis ini, kandungan emasnya segini. Kalau batunya jenis ini, kandungan emasnya segini. Kalau dia berilmu, orang yang amanah, dikiaskan kepada jual kurma pada zaman Nabi, kurma yang masih ada di pohon, dengan syarat ada orang yang bisa memprediksinya. Kalau tidak, jual beli itu haram karena mengandung gharar, judi, gambling, ketidakjelasan. Apa yang harus saya lakukan jika saya diperintahkan pimpinan saya melakukan suatu pekerjaan bertentangan dengan hati nurani dan agama? Jika diperintahkan berdosa, siapa yang menanggung dosanya? Engkau bekerja, ikuti aturan negara. Kalau engkau tidak sanggup, rezeki tidak berpintu. Jangan kau pertahankan. Sekarang orang berebut-rebut jadi PNS, sementara rezekinya di luar PNS jauh lebih besar. Ini Ustadz Somad ini ngawur ini. True story, kisah nyata. Saya ketemu teman saya di airport Cengkareng. Saya tanya, itu istrimu? Iya. Dulu perasaan bukan itu yang ketiga, Mas. Loh, PNS mana boleh istri 3? Aku dulu PNS, istriku 1. Setelah aku keluar, rezekiku melimpah 3 sekarang. Sekarang saya tanya, masih mau jadi PNS atau keluar? Mereka malu-malu, Bu. Mereka mau keluar. Kenapa kau pertahankan diperintahkan atasanmu? Acara 2 hari dibuat 3 hari, tanda tangan 1 hari dibuat laporan 5 hari. Kau makan Arab, makan subahat, makan sogo, sementara ada yang halal disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz ngomong gitu kan karena Ustadz nggak lulus CPNS. Saya sampai hari ini masih PNS. Masih tertulis Ustadz PNS, kenapa pergi sana pergi sini? Status saya sekarang sedang cuti. Masih. Jadi jangan nanti Ustadz Somad kemana-mana ceramah keluar dari PNS, karena dia nggak PNS enaklah dia ngomong. Enggak, yang kau PNS tetap istiqomah, jaga negara ini. Oh kalau gitu saya keluar aja bos. Jangan. Kalau engkau orang yang amanah, yang jujur keluar dari PNS, lalu siapa yang akan duduk di situ? Tapi kalau engkau ditekan atasan,
membuat engkau makan haram. Ingat, duit haram tidak ada barokahnya, rahmat hilang, syafaat hilang, negara tidak kuat, tak selamat dunia, tak selamat akhirat. Itu Ustaz, dia PNS, curang, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, tinggal semua, tak ada barokahnya. Yang selalu kita minta, wa barakatan fir rizqi, ada rezeki yang barokah. Duit haram kalau kau bawa ke Makkah, haji dan umrah, tidak menjadi haji mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Berjabat tangan dengan saudara sepupu. Saya punya ibu perempuan. Yalah, ibu kita perempuan ya. Lalu ibu perempuan tadi punya saudara perempuan. Saudara perempuan ibu punya anak perempuan. Lalu saya bersalaman dengan dia. Apakah saya mahram? Tidak. Mahram saya, ibu saya, adik ibu saya, kakak ibu saya, saudara saya kandung, kakak saya, adik saya, anak adik saya, anak kakak saya. Itu mahram. Sedangkan ibu kami adik beradik, lalu saya laki-laki, iya saya masih laki-laki. Lalu kemudian adik ibu saya punya anak perempuan, maka saya tidak mahram dengan dia. Saya bisa nikah dengan dia. Maka ini tidak mahram. Maka jaga aurat, jaga mahram. Jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan haram. Bagaimana cara menghindari berjabat tangan? Sedangkan kebiasaan sekarang kalau lebaran selalu berjabat tangan, lebih lagi sama keluarga, sulit menolaknya Pak Ustaz. Bisa. Kenapa tidak bisa? Kita di negeri ini diajarkan. Di Mesir tidak ada, di Maroko tidak ada, tapi di tempat kita ada. Gimana salahnya? Tentu setelah dari jauh, jangan udah dekat. Ini tidak pernah saya pelajari di Mesir, tak pernah saya pelajari di Maroko. Ini dapatnya dari mana? Mahabharata. Pas sebelum kena ujungnya, sebelum kena. Nah, kalau saya ceramah di kantor-kantor, datang anak-anak gadis, Ustaz. Kadang dia nggak ngaji, kena juga ujungnya dikit. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada juga orang sebagian kalau udah ngaji nggak mau salaman. Pas datang emak-emak, nenek-nenek mau salaman, haram. Pas anak gadis, ini nggak betul kesempatan. Ada juga yang ruqyah, ustaz-ustaz palsu ruqyah. Kalau dia meruqyah nenek-nenek dari jauh aja, jinnya dari jauh. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Kalau anak gadis, wah ini berat, harus dipegang. Ini bukan ruqyah, ini dukun cabul. Oleh sebab itu kita mesti jaga. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum bi mikhyatin minan nar, ditusukkan ke kepalamu dari api neraka paku. Khairun, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada kau sentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh, ceramah di Kalimantan Tengah ngomongnya gitu. Kemarin waktu dia di Riau dipegangnya jamaah perempuan udah tua, sebaya mak saya. Assalamualaikum makcik, sehat bu? Enggak bu, enggak apa-apa, enggak mungkin kita menafsu sama nenek-nenek. Tapi hati-hati, sekarang ada penyakit baru. Justru dia nafsunya sama nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Hati-hati. Ibu-ibu yang sudah tua, kalau ada anak lajang megang tangan ibu lama, tarik cepat. Kok sakit ya? Dia tidak menganggap kita neneknya, dia menganggap kita pacar barunya. Sudah banyak beritanya ya di TV, nikah dengan nenek-nenek lagi tren sekarang. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka kita jaga dunia kita jaga akhirat kita. Silaturahim di Buntok, ukhuwah Islamiyah di Kalimantan Tengah, kita jaga. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun. Ustadz Somad tengok rumah sebelah kiri. Ada apa rumah sebelah kiri?
non muslim, non muslim, non muslim, non muslim, non muslim. Mereka tidak melarang saudara mereka yang muslim parkir di depan rumah mereka. Mereka tetap keluar rumah melihat. Apa maknanya? Hubungan muslim dan non muslim di Buntok tetap baik. Mudah-mudahan jaga dengan baik. Amin. Tapi jangan yang sesama muslim cakar-cakaran. Kita pakai mazhab Syafi'i. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya jahar, subuhnya pakai kunut. Yang masjid pakai mazhab Syafi'i tetap. Masjid Muhammadiyah subuh tidak pakai kunut, bismillahnya sir. Dari awal memang begitu. Silakan dari awal. Masjid kita jangan dirubah, karena ini perbedaan mazhab. Hanafi tidak pakai kunut, Syafi'i pakai kunut, Hambali tidak pakai kunut, Maliki pakai kunut. Yang masjid sudah pakai kunut tetap baca kunut, jangan robah-robah. Yang masjid sudah bismillah jahar tetap jahar, jangan robah-robah. Masjid yang habis sholatnya zikirnya jahar, subhanallah, subhanallah, tetap jahar. Masjid yang sudah sholat baca doa bersama tetap wirid. Itu tidak salah. Perbedaan mazhab jangan sampai membuat kita jadi kelahi. Yang satu zikirnya kuat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang satu berkeyakinan zikirnya sir. Engkau sir, silakan sir. Aku jahar. Jangan saling menyalahkan. Masjid kita biasa pakai jahar, terus jahar, tidak perlu dirubah. Karena kalau nanti dirubah, umatnya bingung. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Perbedaan mazhab mari disikapi dengan kelapangan dada. Kalau kelahi antara yang berkunut dengan tidak kunut kelahi, yang ketawa yang nggak sholat subuh. Kenapa mereka kelahi? Gara-gara kunut. Untung kita nggak sholat. Jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah wataniyah, NKRI akan kuat, umat selamat dunia dan di akhirat. Saya mulai tausiah 9:30, sekarang pas jam 11, maka saya sudah ceramah di Buntok 90 menit. 90 menit ini mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Jangan bubar dulu, karena inti dari kajian adalah mengaminkan doa Ketua Majelis Ulama. Mari kita aminkan, mudah-mudahan keberkahan turun kepada negeri kita, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi